Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, serta saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini, di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka tentu untuk meraih ridha, rahmat, pahala, tambahan iman dan tambahan ilmu, dengan kita melakukan serangkaian kegiatan ibadah di masjid ini, yaitu melaksanakan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, berzikir, berdoa, dan juga sekarang kita bersama-sama hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang ikhlas dan juga kesungguhan. Semoga semua keutamaannya Allah Ta'ala limpahkan untuk kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan bawakan tema yang sederhana, yaitu jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Tetapi sebenarnya sekalipun tema ini sederhana, tapi ini penting. Dan efeknya dalam kehidupan sehari-hari tidak sederhana. Karena marah yang tidak terkontrol, tidak terkendali akan mengakibatkan dampak-dampak yang buruk, yang merugikan, yang menimbulkan berbagai permasalahan, baik menimpa diri sendiri yang marah, demikian menimpa orang yang dimarahi, dan terjadi berbagai keburukan dan permasalahan, mulai dari sekup yang kecil sampai sekup yang besar. Ujung-ujungnya kalau dirunut-runut dikarenakan para pelakunya itu mudah marah, tidak pandai mengendalikan emosinya. Ya. Berapa banyak pertengkaran, permusuhan, pemutusan hubungan antar dua orang yang sebelumnya adalah berteman akrab, itu dikarenakan kemarahan, baik dari kedua belah pihak ataupun dari salah satu pihak. Berapa banyak terjadi problem dalam kehidupan rumah tangga antar suami istri, antara orang tua dengan anak, terjadi prahara dalam rumah tangga
bahkan sampai terjadi banyak perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ataupun gugat cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, kebanyakan ujung-ujungnya dikarenakan marah. Maka di kalangan ahli fikih sungguh sudah sangat terkenal pembahasan mengenai ucapan suami mengatakan talak kepada istrinya dalam kondisi marah. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, membagi menjadi 3 tentang marah ketika seorang suami mengatakan kata cerai. Karena memang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, la talaqa wa la itaqa fi iglaq. Tidak jatuh talak, tidak terjadi pembebasan budak ketika pelakunya dalam kondisi iglaq. Iglaq artinya marah. Iglaq artinya tertutup akal, diantaranya karena marah. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi 3 kondisi marah ketika suami mengatakan kata cerai. Yang pertama adalah marah yang sangat-sangat berlebihan, sehingga orang yang marah ini dia tidak sadar ketika mengatakan kata cerai. Ya, di tempat mana, kapan waktunya dia sudah sampai tidak sadar, saking marah yang memuncak. Maka ini menurut kesepakatan para ulama, cerainya itu tidak jatuh, tidak jatuh. Nah, makanya ini tidak selalu suami ketika marah mengatakan cerai itu langsung dihukumi jatuh, perlu diklarifikasi dulu. Ya, diklarifikasi dulu. Ditanyakan kepada kedua belah pihak pada saat mengatakan kata cerai itu. Jangan-jangan ketika marah yang seperti tadi. Yang kedua, marah yang kurang dari itu. Marah yang memuncak, tapi setelah dia mengatakan kata cerai ketika marah itu, dia betul-betul menyesal dengan sangat mendalam. Maka menurut pendapat yang lebih kuat, talaknya tidak jatuh. Tapi yang ketiga, nah ini, ketika seseorang mengatakan kata cerai dan dia marah, marahnya itu adalah lebih rendah lagi daripada yang kedua tadi, marah biasa. Dan memang rata-rata suami mengatakan kata cerai kepada istrinya itu dalam kondisi marah, sebab sedang terjadi permasalahan, sebab sedang terjadi dia tidak suka kepada istrinya. Maka kata cerainya itu adalah berlaku jatuh. Ini contoh dalam kehidupan rumah tangga, skup yang kecil, unit yang kecil dalam komunitas masyarakat. Ya. Dan berapa banyak terjadi kasus KDRT, apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan semuanya, hampir semuanya, ya karena marah. Nah, orang tua menganiaya anaknya karena mungkin anaknya nakal, kemudian orang tua emosi dan tidak terkendali emosinya, akhirnya diluapkan dengan bentuk kekerasan mental dan fisik gitu. Ya, demikian mungkin dari anak kepada orang tua, hingga naudzubillah kita pernah mendengar berita-berita, bahkan terjadi di negeri kita, tega-teganya anak menghabisi nyawa orang tuanya karena mungkin ada satu keinginan yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Si anak marah, mungkin dia saking marahnya akhirnya kemudian sampai benar-benar tindakan yang sangat-sangat zalim, membunuh orang tuanya. Jadi ini karena apa? Marah.
Demikian juga pertentangan, pertengkaran, pertikaian antar keluarga dengan keluarga yang lain dalam kehidupan bertetangga, sehingga kemudian akhirnya terjadi kerenggangan, tidak saling sapa menyapa, dan bahkan itu terus berlanjut. Padahal di dalam hadis Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan atau memboikot saudaranya fauqa salas, lebih dari 3 hari. Ya, karena urusan pribadi, karena urusan duniawi, tidak boleh hukumnya sampai terjadi kerenggangan, tidak saling tegur sapa ketika ketemu melebihi dari 3 hari. Jadi 3 hari itu sudah batasan maksimal. Kebekuan harus segera dicairkan. Sebab kalau lebih dari itu haram hukumnya. Dan siapa yang memulai untuk bertegur sapa, untuk mencairkan kebekuan, dia yang lebih utama ketika itu. Ya. Demikian dalam kehidupan lebih luas lagi, bermasyarakat lebih luas lagi. Kita sering mendengar berita ada permusuhan, bahkan perkelahian massal antar warga, antar desa, antar kampung. Bahkan kemudian lebih meluas lagi antar etnis. Itu kira-kira apa? Ujung-ujungnya kalau dirunut karena pihak-pihak yang bertikai itu adalah tidak pandai menahan emosinya. Hingga sampai terjadi saling luka melukai, bahkan sampai saling terjadi bunuh membunuh. Ya. Bahkan bisa jadi mungkin terjadi perang antar negara, dikarenakan mungkin pemimpin dari negara-negara itu tidak pandai mengendalikan emosi, akhirnya kemudian memutuskan untuk menyatakan peperangan, maka terjadilah peperangan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau demikian berarti masalah kita berusaha belajar menurut bimbingan Islam, bagaimana kita mengendalikan emosi kita sehingga tidak mudah marah. Ini adalah perkara yang besar, perkara yang sangat penting. Seseorang bisa saja jatuh ke dalam dosa yang besar, bahkan sangat besar, berupa kezaliman, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan, dikarenakan tidak pandai mengendalikan emosi, marah. Ya. Makanya dalam hal ini penting kiranya kita belajar bagaimana kita mengendalikan marah, mengendalikan emosi ini, sehingga kita akan terhindar dari keburukan dan bahkan kita akan mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang di dalamnya terkumpul sekitar 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan beliau berijtihad mengumpulkan, mendaftar sekitar 42 hadis dalam kitab kecil yang beliau beri judul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu maksudnya hadis-hadis dalam kitab tersebut itu seolah merangkum tema-tema penting dalam Islam. Maka salah satu hadis yang dicantumkan oleh beliau dalam kitab itu adalah mengenai masalah nasihat Nabi SAW tentang bagaimana kita mengendalikan marah atau emosi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan
ada seorang sahabat datang dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku wasiat, berilah aku petuah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau diminta nasihat petua, beliau tidak bakhil, tentu biasanya Nabi akan menyampaikan nasihat dan petua. Apa nasihat dan petua untuk orang ini? Singkat saja, sangat singkat. Hanya 2 kata. La tagdob. Janganlah kamu mudah marah. Bahkan orang ini seolah-olah kurang puas. Kok nasihatnya cuma ini saja? Maka diulang lagi, meminta kepada Nabi SAW agar memberinya nasihat. Tapi lagi-lagi Nabi SAW mengulang nasihat seperti yang sebelumnya. Beliau mengatakan, la tagdob, jangan kamu mudah marah. Hanya itu. Ya. Nah ini sebagaimana tadi sudah kita singgung dalam pembukaan, ternyata nasihat Nabi SAW ini sekalipun singkat, tetapi ini menjadi bagian dari pedoman dalam kita hidup. Bagaimana kita ketika dalam hidup ini bergaul dengan yang lain, kemudian satu hal selalu kita pegang, yaitu kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah marah, walaupun ada hal-hal yang memicu untuk itu, yang memancing untuk itu. Maka kemudian dikendalikan emosinya, ditahan rasa marahnya, kebaikan-kebaikan akan diraih. Ya. Dan ini sekali lagi bekal untuk semua kita dalam skup dari yang kecil sampai yang luas. Kita punya komunitas-komunitas dalam kebaikan, kita punya organisasi, kita punya perkumpulan dalam kebaikan. Contohnya misalnya ketakmiran masjid. Ya. Pastilah di situ nanti ada interaksi-interaksi satu sama lain yang kemudian ada hal-hal yang mungkin bisa memicu terjadinya perbedaan pendapat, terjadinya percekcokan, terjadinya perdebatan. Tapi kalau kita memegang nasihat dari Nabi SAW, yaitu jangan mudah marah, kita tidak mudah marah, insya Allah semua masalah akan dapat diatasi dengan baik. Beda kalau mudah marah. Ketika ada masalah dan orang-orang yang menghadapi masalah itu mudah marah, yang terjadi bukannya penyelesaian masalah, malah muncul lagi masalah baru. Karena adanya marah-marah. Yang satu marah, yang satunya lagi tersinggung, tersakiti hatinya, mungkin terpancing juga emosinya. Nah, yang terjadi adalah pertengkaran, permusuhan, timbul masalah baru. Maka ini betul-betul kita harus cermati dan kita hayati apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang la taghdab, janganlah kamu mudah marah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya marah itu sendiri dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, Islam memandang secara adil dan proporsional. Tidak semua marah itu jelek, tidak semua marah itu juga baik. Makanya menurut para ulama, marah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah marah yang tercela, yang disebut dengan al-ghadabul madmum, marah yang tercela. Nah, marah yang tercela inilah yang ditujukan oleh hadis Nabi SAW tadi. Marah karena urusan pribadi, marah dalam perkara duniawi, marah karena ketersinggungan saja. Maka marah yang seperti ini ketika terjadi dari seseorang, ini merupakan salah satu dari perangai buruk dari seseorang itu. Dan dia jatuh dalam dosa karena Nabi melarangnya. La taghdab artinya kan larangan. Asal dari larangan hukumnya apa? Haram. Berarti kalau dilanggar
jatuh dalam dosa dan tercela pelakunya. Makanya di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago dalam bergulat. Bukanlah orang yang kuat secara hakiki itu orang yang kuat fisiknya. Tapi sesungguhnya orang yang kuat secara hakiki itu orang yang mampu mengendalikan jiwanya ketika akan marah. Kuat mentalnya, kuat jiwanya, besar kesabarannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, itulah orang yang sesungguhnya kuat. Ya, walaupun mungkin fisiknya lemah, tapi dia selalu menang ketika melawan emosinya, ketika dia mengendalikan marahnya. Ini dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ada orang yang kuat sekali fisiknya, wah, kekar, berotot, otot kawat walung wesi, istilahnya. Kalau berkelahi, wah, menang. Tapi kena sedikit sentil saja sudah, marahnya luar biasa. Kena sedikit gesek saja sudah, emosinya luar biasa. Ini kata Nabi SAW, orang ini orang yang lemah. Bukan lemah fisiknya, lemah jiwanya, lemah mentalnya, tipis kesabarannya. Ya. Ini adalah marah yang tercela. Dan kita insya Allah paham ini, gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, pancingan-pancingan untuk marah yang tercela ini banyak macamnya, dari berbagai macam arah. Kita yang sering ya sebagai orang tua biasanya dari anak, itu hampir tiap hari. Makanya ini nanti coba kita asah kembali kesabaran kita, kita latih kembali kesabaran kita. Latihan itu tentu harus ada tantangannya, bahkan tantangan secara nyata. Coba kita rasakan, ya aku ini kira-kira bisa nggak untuk menahan emosi? Ibu-ibu, misalnya sudah capek-capek, nah biasanya ini terujinya kesabaran kita untuk mengendalikan marah itu ketika capek. Itu biasanya begitu. Ya, ibu-ibu sudah capek-capek ngurus rumahnya, bersih-bersih, tiba-tiba anaknya yang kecil, ya, lantai sudah disapu, sudah dipel, anaknya yang kecil naik ke lantai nggak pakai sandal dari luar rumah, kotor. Nah, ini ingat pengajian ini. Kalau marah tercela. Namanya anak kecil. Bahkan jangankan anak kecil, ayam tetangga naik ke teras rumah kita, marah. Ini ayam kurang ajar. Ya mesti aja. Kapan belajarnya ayam? Mesti aja kurang ajar. Nggak ada sekolah ayam, tidak ada pesantren ayam, kan gitu. Ya. Ayam siapa? Langsung ngambil sandal disawat, dilempar gitu kan, sambil teriak-teriak. Nah, ini berarti belum lulus gitu loh. Ya, belum lulus. Ya sudah, diusir saja ayamnya tanpa harus marah gitu. Lalu yang kotor dibersihkan lagi. Nah, itu. Ini berarti kita sabar kalau seperti itu. Itu baru contoh yang kecil, belum yang lainnya banyak. Yang sudah bersuami istri, wah ini pancingan-pancingan pendorong untuk marah kepada pasangannya ini ada saja, gitu. Ada saja. Baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami, terutama bagi para pasangan yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga cukup lama. Kalau baru nikah, itu belum itu loh. Iya toh? Belum itu.
Dan masih nahan-nahan itu, belum buka kartu semua itu. Mohon maaf, mau ngentut aja ditahan-tahan itu kalau pengantin baru itu ya. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun punya anak 2, 3, kadang ngentut aja jadi permainan. Pura-pura manggil istrinya, "Dek, apa Mas?" Tot. Nah, itu biasanya. Nah. Tapi kalau awal nikah, ditahan-tahan gitu, malu-malu gitu. Nah, itu biasa. Jadi belum ada tantangan untuk itu, untuk marah-marah itu belum, gitu loh. Ya. Nah, ini bagaimana kita mengaplikasikan petuah nasihat dari Nabi SAW begitu banyak dan luas, gitu. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang sabar, dan beliau menyampaikan hadis tentang sabar menahan emosi, sabar menahan marah. Ini menunjukkan bahwa orang yang pandai mengendalikan emosinya ini tergolong orang yang sabar. Dan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Nah, ini yang pertama, marah yang tercela, marah madmum tadi, ghadab madmum. Yang kedua, marah yang terpuji, yang disebut dengan al-ghadabul mahmud. Seperti apa marah yang terpuji itu? Marahnya ini di jalan Allah dan karena Allah, bukan membela kepentingan pribadi. Jadi urusannya ini urusan akhirat, urusan agama. Misalnya marah, dan itu pun marahnya terkendali untuk memberikan pengajaran, marah untuk memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar syariat Allah, melanggar aturan yang baik yang telah disepakati. Ya. Dan marah yang seperti ini juga dilakukan oleh para nabi, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma khayyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'sam. Fa idza kana al-ithmu kana ab'adahuma minhu. Wallahi man taqama li nafsihi fi syai' yu'ta ilaihi qattu hatta tuntahaka hurumatullahi fayantaqimu lillah." Yang artinya, tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau akan memilih yang paling mudah. Nah, beliau itu selalu memudahkan urusan, gampangan orang gitu loh. Enggak suka mempersulit urusan kalau memang itu urusan itu memang mudah gitu loh. Ya. Itu salah satu karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selama tidak mendatangkan dosa. Nah, itu beliau memilih yang lebih mudah dan memberikan kemudahan. Ya. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Dan demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi, kecuali bila dilanggar larangan Allah, maka beliau akan marah karena Allah. Nah, bukan berarti Nabi SAW tidak pernah marah ya. Marah, tapi masuk jenis marah yang terpuji, al-ghadabul mahmud. Marahnya di jalan Allah dan karena Allah, dan terkendali. Kalau ketika beliau mungkin dilecehkan, mungkin direndahkan, mungkin dia dicaci maki, beliau sabar, tidak marah. Karena menyangkut pribadi. Coba, inilah keagungan kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan dalam satu riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan dengan sebagian para sahabat, tiba-tiba datang orang Arabi, orang Arab Badui, yang umumnya kan kasar-kasar dan kurang memiliki adab yang baik. Orang Arab Badui ini langsung datang dan menarik selendang Nabi dengan keras.
Bayangkan, Nabi pakai selendang, jadi baju bagian atas ditarik dengan keras. Sambil teriak, "Hai Muhammad." Nah, dipanggilnya orang Jawa bilang ngoko gitu. Bukan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Hai Muhammad. Berilah aku ini apa yang kamu miliki itu. Minta harta, minta bagian harta. Para sahabat melihat hal itu, ya. Dan terlihat dari bekas tarikan selendang tadi yang sangat keras itu, ada bekas merah di leher Nabi sampai berbekas. Tapi apa respon Nabi SAW? Beliau menoleh, kemudian tersenyum kepada orang tadi, lantas mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, berilah apa yang dia minta." Selesai. Coba kalau itu posisinya kita, kira-kira gimana? Langsung kita marah, lalu kita mengatakan, "Hei sahabat-sahabatku, berilah dia." Gegem mentah, kan gitu ya. Gitu. Spontan begitu. Ini karena kan kurang ajar sekali ini gitu. Inilah ketika urusan pribadi. Tapi ketika urusan agama, ketika ada sebagian sahabat yang seolah kurang mengagungkan dari aturan syariat ketika diterapkan, beliau marah. Contohnya ketika seorang Bani Makhzumiyah, suatu kabilah yang mulia atau yang tinggi kedudukannya di Quraisy, dititipi barang oleh seseorang, ternyata ketika diambil tidak dikasihkan, malah dipek gitu, diambil. Berarti kan mencuri. Maka kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW dan apa yang diambilnya sudah mencapai nisab. Maka Nabi SAW memutuskan untuk memotong tangannya. Maka Bani Makhzumiyah, sebagian mereka ini nggak terima. Wah, kita ini kabilah yang memiliki kedudukan tinggi nih. Nabi memutuskan kepada salah satu dari anggota kita ini untuk dipotong tangannya. Coba kita melobi seorang sahabat yang menjadi kesayangan Nabi SAW, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, ya kan? Karena Nabi sangat sayang kepada bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Tentu menyayangi anaknya Usamah bin Zaid bin Harithah. Sering Usamah itu ketika masih kecil itu sering digendong-gendong oleh Nabi, kadang bergantian dengan cucunya Hasan dan Husain. Jadi seolah-olah dianggap seperti cucunya sendiri. Kata mereka, coba lobby, barangkali Nabi memberikan maaf atau meringankan hukumannya melalui Usamah bin Zaid. Maka disampaikanlah kepada Usamah bin Zaid, dan Usamah menyampaikan kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Langsung Nabi kemudian tampil di hadapan para sahabat dan berceramah dengan marah. Dengan marah. Ya, kata Nabi, inilah salah satu penyebab hancurnya umat-umat terdahulu. Hukum ditegakkan seadil-adilnya untuk orang yang rendah di bawah, tapi tidak ditegakkan kepada para pemimpin mereka. Hukum seperti pisau, jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Istilah kita seperti itu. Kata Nabi SAW, seandainya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, aku yang akan potong tangannya. Nah, jadi marah seperti ini kan marah memberikan peringatan dan pendidikan. Nah, maka dari itulah sekarang kita menjadi tahu ya, marah itu seperti apa. Bukan berarti tidak boleh marah sama sekali. Bukan juga harus selalu marah-marah. Lihat, kita ini marah yang mana? Marah yang tercela, kalau kita mampu mengendalikannya, maka kita terpuji, dapat pahala, kita mulia. Tapi kalau marah ini malah yang memang terpuji dan kita dituntut, silahkan. Tetapi tentu terkendali. Ya, malah seseorang yang tidak pernah marah sama sekali itu kurang baik. Kadangkala ya saking sabarnya kebablasan. Punya istri, istrinya melakukan apa saja selalu didiamkan, dibiarkan. Sampai pun digonceng oleh laki-laki orang lain, dia santai-santai saja. Dia mengatakan, saya sabar saja. Ini bukan pada tempatnya sabar. Ini namanya dayus, kata Nabi SAW. Seseorang yang tidak memiliki kecemburuan ketika keluarganya melakukan keburukan.
Dan kata Nabi SAW, ini salah satu dari 3 golongan yang diharamkan masuk surga, yaitu dayus, bukan penyabar. Kalau perlu marah, marahi istrinya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya, gitu loh. Ya, jadi ini kita hendaknya pertengahan dalam masalah ini, ya, antara sabar dengan kita untuk menyampaikan marah tadi. Sekiranya marah itu adalah marah yang terpuji, maka lakukanlah. Ya. Bahkan marah itu juga salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak memiliki nama Maha Pemarah, tidak. Bukanlah Allah Ta'ala itu memiliki nama Al-Ghadab ataupun Al-Ghadub, tidak. Tetapi Al-Ghadab salah satu dari sifatnya. Marahnya yang bagaimana? Marah yang terpuji. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam beberapa ayat. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 13 misalnya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meletakkan loyalitas kalian kepada satu kaum yang mana Allah murka kepada kaum itu. Allah marah kepada kaum itu. Jadi marah itu kalau berkaitan dengan Allah itu adalah sifat yang maha terpuji. Ya, karena Allah dalam memarahi itu adalah kepada hamba-hambanya yang layak mendapatkan marah Allah. Tidaklah Allah marah kepada hambanya yang mukmin dan soleh. Ya. Nah ini hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam petunjuk Al-Qur'an, demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang beriman yang pandai mengendalikan marah yang tercela ini, maka itu adalah sifat yang mulia, indikasi memiliki kesabaran yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134 menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf kepada orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karenanya, ada beberapa tips untuk bisa mengendalikan marah yang tercela. Atau bahkan bagi seseorang yang memang awalnya memiliki watak mudah marah, maka dengan berusaha melakukan tips-tips ini, dia akan berkurang, ya, marahnya, dan bahkan bisa jadi dia akan berubah menjadi orang yang penyabar, tidak mudah marah. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Yang tadinya keras jadi lembut, yang tadinya kasar jadi penyantun, yang tadinya mudah marah jadi penyabar. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dalam dirinya ada kekurangan dan ini selalu merugikan dirinya, yaitu dia mudah marah. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Ya, di antaranya sabar dalam menahan marah. Dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi kaum-kaum yang kafir. Nah, di antara kaum yang kafir dalam tafsirnya adalah setan-setan dari kalangan jin. Ya. Marah itu juga bagian dari lemparan bara api ke dalam hati seseorang dari setan. Makanya orang yang sangat marah bisa jadi dia akan dikendalikan oleh setan. Kata Nabi SAW, setan akan mengendalikan orang yang sedang marah memuncak seperti anak kecil memainkan mainannya. Ya, makanya kalau kita pelajari dalam masalah teori ruqyah syariah,
Salah satu celah dan sebab orang kerasukan jin yang jahat itu karena orang ini mudah marah. Ya. Berapa banyak terjadi pertengkaran yang hebat sampai terjadi kekerasan, bahkan terjadi dalam kehidupan berumah tangga karena emosinya itu sudah memuncak kemudian dipengaruhi dan dikendalikan oleh setan. Lalu dia tidak sadar melakukan tindakan dolim, padahal yang didoliminya adalah orang yang dia cintai. Namun setelah terjadi barulah dia sadar dan menyesal, tapi sudah terlanjur. Artinya sudah ada pihak yang jadi korban. Ya, demikian. Ya, kita pending dulu untuk dikumandangkan adzan Isya dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi sedikit insyaallah. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemudian tips berikutnya untuk bisa mengendalikan atau mengurangi marah yang tercela adalah memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka orang yang tenang akan lebih bisa bersabar dan mengendalikan emosinya ketika akan emosi. Tapi diusahakan dalam berzikir itu tenang juga. Kadangkala zikirnya pun tidak tenang. Lalu bagaimana bisa membuat hatinya tenang? Zikirnya tergesa-gesa, pengen segera selesai. Tidak dihayati, tidak dikhusyukkan hatinya. Maka ini tentu khawatirnya tidak mencapai ketenangan di dalam hatinya, karena ketika zikir pun tidak tenang. Yang ketiga adalah diam ketika akan marah. Jadi kalau misalnya terjadi pertengkaran antara suami istri, suaminya malah diem. Nah, ini istri harus paham. Bisa jadi dia melaksanakan sunnah Nabi ketika marah. Bukan malah istrinya tambah marah menjadi-jadi gitu. Kok malah didiemin saya ini, marah. Nah, justru diem ini lebih mending daripada dia bicara. Karena bicara nanti terpancing emosi. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum fal yaskut." Ajarilah, mudahkanlah urusan, jangan menyusahkan. Bila salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia diam. Kemudian yang keempat adalah dia mengingat keutamaan menahan marah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya, padahal sebenarnya dia mampu untuk melampiaskan marahnya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruh orang ini untuk memilih dari sekian bidadari yang dia sukai. Setelah dia pilih, kemudian Allah menikahkan bidadari itu dengannya. Jadi ingat-ingat itu keutamaannya. Mau marah, marahnya tercela, sebenarnya dia mampu, tapi dia tahan karena Allah. Nah, itu balasan. Yang kelima, bacaan zikir yang tepat untuk mengurangi marah adalah berta'awud.
bukan dengan istighfar. Kebanyakan kita kalau marah kan istighfar. Astagfirullah. Itu yang lebih tepat bukan istighfar, tapi berta'awud. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika di dekat Nabi ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar hingga sampai pada kemarahan keduanya, maka Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk mengatakan kepada dua orang ini agar mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niscaya kemarahannya akan reda atau berkurang. Begitu. Karena setan itu memprovokasi, ngompori ketika seorang manusia itu marah. Nah, maka dengan berlindung kepada Allah dari setan, ini kekuatannya menjadi lemah. Sehingga emosi akan lebih bisa dikendalikan. Ya. Yang keenam, merubah posisi ketika marah. Ya, merubah posisi ketika marah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang itu marah sambil berdiri, maka hendaknya dia duduk. Nanti akan berkurang marahnya. Kalau sedang berdiri marah itu kan, wah, dia bisa menyerang, memukul, menerjang. Nah, kalau duduk, nah ini berkurang, tidak leluasa. Ya, itu. Paling dia melempar dengan kata-kata, atau mungkin di depannya ada uang satu tumpuk, dia lempar uangnya gitu. Marah sama istrinya, dilempar dengan uang. Langsung istrinya berhenti, tidak marah gitu kan. Nah. Jadi ketika berdiri suruh duduk. Nah, kalau kemudian marahnya hilang, nah ini yang diharapkan. Tapi kalau ternyata marahnya belum hilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia berbaring. Nah, ini coba bisa dipraktekkan ini. Marah sambil berdiri. Nah, coba duduk. Ya. Duduk juga masih marah. Nah, suruh tidur. Ya, ibu-ibu, kalau suaminya marah-marah sambil berdiri, suruh duduk. Tapi menyuruhnya jangan dengan keras. Pak, sampean ku lungguh. Oh, tambah marah. Pak, monggo lenggah. Nah, itu duduk. Nanti insya Allah berkurang, tensi marahnya berkurang. Kalau juga ternyata duduk masih marah-marah, nah, jangan dengan bahasa kasar. Pak, ndelosoro sampean niku. Oh, suruh ndelosor. Bawakan bantal sama kasur lipat. Pak, monggo jenengan gitu. Tidur dulu. Nah, itu sebab memang jarang ya orang itu marah-marah sambil tidur, itu jarang. Lucu kalau orang marah-marah sambil tidur itu, berbaring gitu. Nah, itu maksudnya mengurangi marah itu. Yang terjadi, orang ketika tidur marah, dia langsung bangkit duduk. Duduk pun belum puas, berdiri. Wah, ini tambah naik tensinya gitu. Itu. Kemudian yang ketujuh, ya terakhir ya, sabar ya. Pengajiannya agak molor sedikit, sabar, jangan marah ya. Ini lagi ngaji tentang jangan marah kok ya. Nah. Berilah tubuh itu hak-haknya, gitu loh. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, wa inna li jasadika alaika haqqo. Sesungguhnya tubuhmu itu punya hak yang kamu wajib menunaikannya. Apa? Kalau lapar, kasih makan tubuhmu itu. Ya. Kalau haus, minum. Kalau capek, apa? Istirahat. Kalau ngantuk, apa? Tidur. Ini perlu diperhatikan ya. Kalau ibu-ibu ingin menyampaikan sesuatu yang khawatir suaminya marah, kondisikan dulu suaminya. Jangan baru datang dari kantor, baru aja masuk ke rumahnya, bukan disuguhi wedang kopi, wedang teh, malah disuguhi omongan-omongan yang gak enak gitu loh.
Nah, jadi suaminya dikondisikan dulu. Kalau lapar kasih makan, ya. Haus kasih minum, capek sekali, ya biar istirahat dulu, ngantuk sekali, tidur dulu. Nanti kalau sudah selesai semua baru ngomong gitu. Jadi ada caranya. Gitu. Nah, orang kenapa gampang marah? Nah, dia omongi pas dia lapar. Kecuali kalau laparnya puasa, itu lain lagi. Gitu. Makan dulu, baru nanti diomongi. Dia ditraktir dulu. Tak traktir nang depot sate gulai kambing. Nah, gitu. Baru setelah itu diomongi. Jadi ini menunaikan hak tubuh ini bisa mengurangi kecenderungan untuk emosi itu terkurangi. Nah, demikian juga pengajian ini juga saya harus memenuhi hak-hak tubuh panjenengan. Jangan terlalu lama ngajinya sampai nanti sudah ngantuk. Mungkin juga ada yang belum makan, harus makan. Ada yang capek juga harus istirahat ya. Maka ya pengajiannya kita tutup sampai di sini saja ya. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna li jasadika 'alaika haqqo." Tubuhmu punya hak yang kamu wajib untuk memenuhinya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin ya kajian kita, temanya sederhana ya, mengenai jangan mudah marah. Maksudnya marah yang tercela. Ya, semoga dengan sedikit ilmu dari saya ini menjadikan bekal dan pedoman bagi kita untuk lebih mampu menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, yang tidak gampang-gampang marah dalam hal-hal marah-marah yang sifatnya pribadi, marah yang tercela, dan tentunya nanti juga kebaikan-kebaikan akan kita raih, keburukan-keburukan dengan sebab marah ini akan terhindar dari diri kita, dan Allah pun semakin ridho dan cinta kepada kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.